Kasus Vina Cirebon murni kecelakaan dan bukan pembunuhan. Apa benar selama ini hanya skenario saja? Hello everyone, welcome back to Video Project. Seperti biasa kita akan membahas apa yang lagi viral di media sosial. Guys, kali ini kita kembali membahas perkara kesaksian dalam kasus Vina Cirebon. Di beberapa video sudah sempat juga kita bahas berkali-kali ada beragam kesaksian dalam kasus ini guys. Dan dari beragam kesaksian tersebut banyak orang yang meyakini kalau itu semua udah direkayasa. Dan bener aja lagi-lagi kecurigaan warganet menimbulkan bukti baru. Kalian tahu kan tentang Suroto, orang yang mengaku dan memberikan kesaksian ke publik kalau dia itu pertama kali yang menolong Vina guys. Dalam kesaksiannya ini dia sampai bersumpah kalau apa yang dia ucapkan itu memang benar adanya. Dia menyebutkan pukul 22.15 Vina dan Eki ditemukan tergeletak di jembatan Talun guys. Selain itu Suroto juga menyebutkan kalau dia itu melihat, maaf banget sebelumnya, celana almarhumah Vina ini melorot pada saat ditemukan tergeletak bersama Eki di jembatan Talun pada 27 Agustus 2016 silam guys. Dan sekarang yang menjadi poin pembahasan kita di sini adalah semua pernyataan itu meskipun dia udah bersumpah tetap digugurkan oleh bukti yang muncul dari beberapa saksi guys. Sekarang lagi trending juga nama Mega dan Widi yang merupakan saksi dan diketahui mereka ini adalah dua orang teman terakhir yang dihubungi oleh almarhumah Vina guys. Nah jadi guys, menurut informasi yang beredar, Suroto kan bilang kalau waktu itu pada tanggal 27 Agustus 2016 silam, tepatnya di pukul 22.15 itu, Vina ditemukan sudah dalam kondisi yang tergeletak dan tragis guys oleh Suroto. Akan tetapi hal tersebut dibantah oleh bukti dari Widi, di mana pada pukul tersebut dan di tanggal tersebut dia masih SMS-an sama Vina guys. Jadi di pukul tersebut Vina masih hidup. Nah dari sana muncullah kejanggalan baru dan diyakini bisa menjadi titik terang dari kasus ini guys. Tapi untuk lebih lengkapnya kita cari tahu dulu informasinya seperti apa ya guys. Jadi guys, dilansir dari surya.co.id, akhirnya bukti percakapan di ponsel antara Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan kedua temannya Widi dan Mega terungkap. Dari bukti percakapan singkat atau SMS ini terungkap bahwa hingga pukul 22.14.10 WIB Vina masih menghubungi Mega untuk mengajaknya keluar bersama. Fakta ini berkebalikan dengan pengakuan saksi Suroto yang mengaku menemukan Vina dan Eki tergeletak di jembatan Talun Cirebon pukul 22.15 WIB. Bukti chat ini diketahui setelah dilakukan ekstraksi data ponsel Vina. Nah, ekstraksi data tuh kayak pengumpulan data gitu guys. Dari hasil ekstraksi data di nomor 55 tertulis chat Vina ke Mega, mau nggak Me, ntar dijemput sama kita. Selain chat ini ada lagi percakapan yang menunjukkan kedekatan antara Vina dengan Widi dan Mega. Kuasa hukum Sakatatal, Edwin Partogi mengakui bukti percakapan Vina ini sebenarnya sudah dimiliki lama. Namun pihaknya baru menyadarinya setelah ada saran dari ahli untuk melakukan ekstraksi data di ponsel Vina. Selain itu, lanjut Edwin, pada angka 55 ada percakapan antara Vina dan Widi yang terjadi pada pukul 22.14.10 WIB. Hal ini, lanjut Edwin, menunjukkan bahwa di pukul itu Vina masih hidup dan ini berbeda jauh dengan putusan 3 perkara di kasus Vina. Di putusan disebutkan bahwa pada pukul 21.15 ketika melintas di depan SMP, mereka diikuti para pelaku. Lalu terjadilah peristiwa pembunuhan dan pemerkosaan. Bukti percakapan SMS ini menggugurkan kesaksian Suroto yang menyebut pukul 22.15 Vina dan Eki ditemukan tergeletak di jembatan Talun. Munculnya bukti SMS ini membuat kuasa hukum Suroto, Rasman Nasution, menimbulkan tanda tanya. Kenapa kok selama ini tidak diungkap ke permukaan? Kenapa Mega dan temannya baru bersuara? Padahal mereka tidak memberikan keterangan di tempat yang seharusnya, kata Rasman. Rasman menegaskan pihaknya sudah memastikan keterangan Suroto tentang waktu menemukan jasad Eki dan Vina. Dan saat itu Suroto bersumpah bahwa keterangannya sudah benar. Cukup membingungkan ya, ini keadaan sebenarnya seperti apa? Tapi kenapa juga baru kepikiran untuk ngelakuin ekstraksi itu sekarang? Jadinya kan kalau dari awal udah kelihatan buktinya itu nggak sepanjang ini sih harusnya kasusnya. Dan nggak cuma sampai di sana aja, pengakuan Suroto itu langsung dibantah oleh saksi mata yang ada pada saat kejadian tersebut.
ada di TKP ya guys. Nah tadi aku sempat bilang kan kalau Suroto ini mengaku melihat kondisinya Vina itu dalam keadaan sorry banget celananya melorot. Nah hal itu menarik perhatian salah satu saksi yang ada di TKP pada saat itu yang bernama Adi Haryadi guys. Jadi dia yang memberitahu publik kalau sebenarnya ini bukan kasus pembunuhan. Menurut penglihatannya dia ini murni kecelakaan guys. Nah sampai sini makin bingung kan kalian? Aku juga bingung. Kalau memang benar ini murni kecelakaan, berarti kejadian 8 tahun silam itu bahkan sampai trending banget sekarang, dibahas berbulan-bulan panjang alurnya. Ini cuma skenario doang. Oke, coba kita cari tahu dulu guys gimana kesaksiannya Adi. Kembali lagi dilansir dari Tribun News. Adi mengaku tak terima dengan pengakuan Suroto di iNews TV menyebut celana Vina melorot saat ditemukan. Karena itulah ketika mengetahui kasus ini ramai, Adi menemui tokoh Jawa Barat Deddy Mulyadi untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Seorang pengusaha rongso asal Kudus mengaku pada tahun 2016 silam dia merupakan musafir dengan tujuan berziarah keliling Pulau Jawa dengan jalan kaki. Nah jadi musafir itu kayak pengembara gitu loh guys, mengembara keliling gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Sampai 2 tahun dia mengaku baru menyadari dan mengingat telah melihat kejadian Vina Cirebon tahun 2016 silam setelah melihat kasus Vina Cirebon ini viral. Adi mengaku melihat detik-detik Vina dan Eki sebelum dan sesudah jatuh dari sepeda motor di malam itu. Namun dalam pemberitaan yang ada cukup aneh baginya karena menjadi korban pembunuhan. Sedangkan apa yang dia lihat dengan mata kepalanya waktu itu adalah murni kecelakaan. Saya lagi megang nasi mau makan, dikasih nasi sama orang di jalan abis gerimis cari tempat teduh saya, kata Adi. Posisinya Adi ada duduk di seberang jalan TKP Vina dan Eki terkapar. Kondisinya agak sepi namun beberapa pengendara motor masih melintas. Tiba-tiba dia melihat sepeda motor melaju kencang kemudian mengalami kecelakaan. Saya melihat jatuh dari jarak kurang lebih 30-25 meter, kelihatan jelas waktu itu. Itu yang kaki ngehantem tiang PJU langsung ke aspal. Motornya ngesrek, yang perempuan ngehantem trotoar, kata Adi. Setelah dikejutkan kecelakaan itu, dia pun mencoba mendekat, kemudian di belakang arah motor Vina dan Eki ada pengendara motor yang juga berhenti. Pengendara motor ini juga mencoba membantu korban yang sedang terkapar. Sampai kemudian satu demi satu pengendara motor lain datang disusul, kemudian polisi mendatangi TKP. Kejadian itu, kata Adi, dilaporkan ke polisi setelah dia meminta kepada pengendara yang melintas. Adi pun mengaku tetap berada di TKP sampai kedua korban selesai dievakuasi sebelum akhirnya dia berjalan kaki melanjutkan perjalanan ke arah Sumedang. Dia juga memastikan bahwa apa yang dia lihat ciri-ciri korban sesuai dengan foto korban Vina dan Eki. Kenapa baru mau memberikan kesaksian sekarang? Adi mengaku selama 2 tahun dia menjadi musafir sehingga tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Lalu kini dia semakin terpanggil untuk bersuara setelah melihat Suroto di TV. Adi menjelaskan dia tidak pernah dijadikan saksi di kasus Vina Cirebon tahun 2016 silam. Setelah korban dievakuasi, Adi melanjutkan jalan kaki keliling Pulau Jawa. Adi tidak tahu menahu bahwa kejadian tersebut disebut pembunuhan pada tahun 2016 silam. Wow, ini benar-benar kompleks banget ya alurnya guys. Plot twist banget gak sih? Jadi saksi yang bernama Adi ini adalah seorang musafir. Dia tuh pengembara, dia mau berjalan mengelilingi Pulau Jawa. Dan setelah kejadiannya Vina dan Eki itu, setelah mereka dievakuasi, itu ditinggal langsung sama Adi untuk melanjutkan perjalanannya guys. Dan setelah itu dia nggak tahu apa-apa lagi tentang kasus tersebut. Bahkan dia nggak tahu kalau kasus ini adalah kasus pembunuhan. Akhirnya setelah dia tahu kalau kasus ini malah jadi kasus pembunuhan, dia itu kayak kaget dan heran, kok bisa jadi kasus pembunuhan padahal waktu dia lihat itu cuma kecelakaan. Akhirnya setelah mendengar kesaksian Suroto, terpanggillah jiwanya Adi itu untuk memberikan kesaksian yang sebenarnya. Jujur cukup membingungkan, tapi apakah setelah ini akan menemukan titik terang ya guys? Kalau emang benar apa yang dibilang Adi, berarti selama ini cuma skenario dong ya. Terus juga gimana nasib dari 8 terpidana yang sebenarnya kalau ini cuma kecelakaan, terus gimana konsepnya, gimana ceritanya mereka bisa jadi terpidana. Kembali lagi ke pembahasan kita sebelumnya, jangan-jangan emang benar ya kecurigaan warganet kalau ini ada campur tangan Ibtu Rudiana di balik semuanya guys. Dia itu yang bilang kasus ini kasus pembunuhan. Gitu sih guys menurut informasi yang beredar ya. Setelah munculnya pengakuan dari beberapa saksi ini, gimana sudut pandang kalian tentang kasus ini guys? Coba tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar, karena aku juga mau tahu gimana sudut pandang kalian.
Semoga bisa segera kelar ya kasus ini, dan ini menjadi salah satu petunjuk untuk menuju ke titik terang. By the way, segitu dulu ya video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Midday Project. And jangan lupa untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan berita terupdate dari Midday Project. Thank you so much for watching and see you next video. Bye bye.